buku Wendy Wood ini, yaitu Good Habit, Bad Habits. Mengapa sih ada yang takdirnya bahagia dan ada yang sengsara? Kita mungkin mengeluh dan menyatakan bahwa waduh Tuhan ini nggak adil, kenapa saya sengsara yang lain bahagia? Salah satu jawaban terdasarnya adalah habit yang kita lakukan sehari-hari. Nah, menurut penelitian, habit itu menentukan 95% kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita itu bukan hanya membentuk habit, tetapi habit juga itu pada gilirannya membentuk kepribadian kita. Nah, seperti yang teman-teman sering dengarkan di platform resensi, bahwa menurut Lause, takdir itu sebenarnya berasal dari karakter kita. Jadi orang yang takdirnya bahagia dan takdirnya sengsara itu sebenarnya bergantung pada karakter. Yang mana karakter itu juga bergantung atau berasal dari kebiasaan atau habit kita sehari-hari. Nah, kalau kita mau rujuk lagi nih, akar terdasarnya, kebiasaan juga akan bergantung pada tindakan. Kan tidak ada satupun kebiasaan atau habit yang independen terhadap tindakan. Bahwa aja tuh langsung jadi kebiasaan, nggak mungkin kan? Dia pasti berawal pada satu tindakan tertentu, yang mana kita mau komprim atau mau reject kebiasaan tindakan tersebut menjadi kebiasaan atau tidak. Itu tergantung kita juga. Dan tindakan itu kan berasal dari kata-kata. Sebagaimana kata-kata juga itu berasal sebenarnya dari pikiran. Atau dalam bahasa Charles Duhigg misalnya dalam The Power of Habit adalah otak yang mengidam. Nah, kalau kita merujuk misalnya konsepsi dari Daniel Goleman, itu ia menyebut ada ambivalensi dalam diri setiap manusia, antara diri yang mengatakan sama diri yang mengalami atau diri yang melakukan. Nah, menurut Wendy Wood ini, diri yang mengatakan itu disebut sebagai pribadi ideal atau yang kita agung-agungkan. Kita mungkin berseloroh dan mengatakan bahwa saya ini orangnya kayak begini, saya orangnya tidak suka begini, saya ini orangnya tidak suka gosip, saya ini orangnya selalu bangun pagi, saya itu pribadinya kayak gini. Itu namanya diri yang ideal atau diri yang mengatakan. Sebenarnya ada pribadi kedua menurut Wendy Wood, atau lebih tepatnya diri yang mengalami atau diri yang melakukan atau pribadi aktual. Nah, pribadi aktual ini disebut sebagai pribadi habitual atau pribadi yang betul-betul aktual, nyata, dan kenyataannya itu dapat kita konkretisir atau dapat kita lihat dari habit setiap harinya. Makanya biasa kalau saya diskusi nih sama teman-teman resensi, contohnya Bung Albar, kalau kita misalnya itu perempuan yang ini kak, perempuan yang A, kira-kira baik nggak bagi saya? Saya bilang ya tergantung sih habitnya apa. Karena hubungan itu sebenarnya pertemuan habit atau pernikahan habit gitu. Jadi untuk mengukur nilainya seseorang misalnya, ya apakah dia lumayan baik atau sangat baik, 7, 8, atau 9, tergantung pada habit yang ia lakukan sehari-hari atau pribadi habitual. Jadi beritahu saya apa habit Anda sehari-hari, maka saya akan memberitahu Anda orang macam apa Anda. Jadi sebenarnya penilaian kita kepada karakter seseorang itu bergantung pada habitnya sehari-hari. Dalam Islam misalnya itu disebut sebagai amalan. Nah, amalan itulah yang kemudian menentukan tajassum amal kita di alam barzah, pun juga di alam akhirat. Nah, misalnya kita mengambil referensi dalam bukunya Jaludin Rahmat, yaitu Memaknai Kematian, bahwa akan ada sesosok makhluk di alam barzah yang akan menemani kita di kuburan tersebut. Jika amalan kita atau habit kita di dunia itu lebih banyak habit atau amalan yang baik, maka wujud dari makhluk atau pribadi yang menemani kita di alam barzah adalah makhluk yang bercahaya. Dan jika habit atau amalan kita di dunia itu adalah habit atau amalan yang buruk, maka yang menemani kita di alam barzah adalah makhluk yang menyerupai monster, kurang lebih kayak gitu. Atau bahkan menurut beberapa pandangan ulama lainnya, kita tidak ditemani oleh makhluk siapapun di alam barzah, tetapi kitalah makhluk tersebut. Jadi di saat kita melakukan amalan-amalan atau habit-habit setiap hari di dunia, di saat yang bersamaan pula telah lahir, tumbuh, dan berkembang sesosok makhluk di alam barzah. Jadi dia kembaran kita di alam barzah. Jadi sembari kita membentuk amalan atau habit kita tiap hari, sembari kita melahirkan dan menumbuh kembangkan juga kembaran kita di alam barzah.
Sehingga tahu-tahu aja ketika kita bangkit dalam Barca, kenapa tubuh saya menjadi sesosok monster? Itu karena amalan atau habit kita di alam dunia. Itulah yang disebut sebagai diri yang melakukan atau diri yang habitual atau amalan-amalan kita. Jadi konsepnya sesederhana itu sebenarnya, bahwa kita sebenarnya bukanlah seseorang yang kita katakan, tetapi kita sebenarnya adalah seseorang yang kita lakukan, atau kita specifically adalah adalah diri yang betul-betul bergantung pada habit kita sehari-hari atau pribadi habitual. Jadi jangan mendengarkan apa yang ia katakan saja, tetapi kita harus melihat apa yang ia lakukan sehari-hari atau apa habitnya. Itulah yang disebut sebagai ambivalensi diri, atau ada kemenduaan antara diri yang mengatakan dan diri yang mengalami. Dalam Islam itu disebut sebagai munafik. Nah, kalau gitu apa sih 3 komponen dasar kebiasaan sehingga kita bisa membentuk kebiasaan yang baik tentunya, atau good habit, dan kemudian meninggalkan bad habit. Jadi bad habit itu bukan hanya perlu dikurangi, tetapi dia juga harus ditinggalkan. Begitupun dengan good habit, bukan hanya perlu diciptakan, ia juga harus dikembangkan. Nah, 3 komponen dasar kebiasaan tersebut adalah lingkungan, pengulangan, dan ganjaran. Sebenarnya unsur terdasar dari habit itu, yaitu lingkungan, pengulangan, dan ganjaran. Lingkungan misalnya, kita kalau berada dalam lingkungan yang kondusif atau mendukung kegiatan-kegiatan literasi kita, katakanlah, maka kita akan juga terpacu untuk membaca. Misalnya siapa sih dari sini yang sudah mengikuti pelatihan tertentu, katakanlah basic training, tiba-tiba aware atau mind blowing, kemudian langsung pergi mencari buku di beberapa toko buku gitu ya. Atau habis diskusi kemudian pemateriannya keren banget, akhirnya dia, buku apa itu, dia baca senior, cari deh gitu-gitu. Itu karena dia berada dalam lingkungan yang kondusif. Nah, begitu pula juga ketika kita kemudian berada di lingkungan yang katakanlah lebih banyak menghabiskan waktu secara sia-sia, hahihi, dan melakukan aktivitas yang tidak mendatangkan keberkahan di masa depan. Saya suka sekali kutipan dari Sadio Mane, pemain Liverpool. Dia katakan bahwa aku tidak mengetahui apa yang disebut sebagai PlayStation, karena PlayStation menurut saya adalah sesuatu yang tidak memberikan keberkahan saya di masa depan, atau tidak bisa membawa saya kemana-mana di masa depan, karena lebih dekat kepada kemudaratan daripada kemaslahatan. Nah, peristiwa-peristiwa seperti lingkungan-lingkungan seperti itu sebaiknya bukan saja kita harus hindari, tapi kita tinggalkan. Walaupun tetap dengan protokol akhlak yang ketat ya, bukan cuma protokol kesehatan, protokol akhlak yang ketat. Itu lingkungan. Karena lingkungan yang buruk bukan saja membuat kita menjadi buruk pula, tetapi membuat pribadi habitual kita baik di dunia maupun di akhirat itu menjadi buruk juga. Makanya kalau teman-teman tidak bisa menciptakan lingkungan yang baik, ya tinggalkan. Makanya Rasul SAW diperintahkan untuk berhijrah karena lingkungannya yang sudah sedemikian buruknya. Kalau kata George Bernard Shaw, kita berupaya untuk menemukan lingkungan terbaik. Jika kita tidak menemukan, ciptakan. Nah, pengulangan, ya sesederhana kita mengulang good habit setiap hari gitu. Misalnya ketika kita sholat tepat waktu, ya kita lakukan besok lagi. Misalnya kalau kita sangat sulit sholat tepat waktu, kita mencari misalnya teman yang bisa membawa kita menjadi sholat lebih tepat waktu misalnya. Begitupun dengan ganjaran. Ganjaran itu artinya ada ganjaran positif, negatif. Ganjaran positif disebut sebagai imbalan. Wendy Wood lebih menggunakan kata imbalan sih. Menurut saya imbalan itu masih agak positif. Padahal ada juga imbalan yang negatif atau ganjaran negatif, ya namanya adalah hambatan atau siksaan. Nah, apa itu ganjaran? Nah, ganjaran kalau kata Charles Duhigg disebut sebagai otak yang mengidap, yaitu ada imbalan dan ada hambatan. Contoh ya, kita ambil satu contoh kebiasaan buruk, yaitu merokok. Nah, jika kita gagal untuk menghentikan kebiasaan buruk merokok, beri ganjaran negatif. Yaitu misalnya kita mesti bangun subuh untuk olahraga tambahan karena kita sudah gagal nih berhenti merokok dalam satu hari itu, sehingga kita harus cepat-cepat memberikan ganjaran atau hukuman, yaitu
bangun subuh untuk berolahraga tambahan. Tapi jika kita berhasil, kita harus juga memberikan ganjaran positif atau imbalan. Dengan apa? Misalnya uang pembeli rokok yang mestinya kita keluarkan 20.000, kita belikan buku, misalnya buku digital, atau kita tabung dan sebagainya. Begitupun dengan kebiasaan baik. Kebiasaan baik misalnya menulis. Jika kita gagal menulis sehari seresensi misalnya, berikan ganjaran negatif. Contoh dengan ya baca buku lagi gitu loh, karena enggak sampai ternyata sehari sebuku, akhirnya kita harus baca buku lagi. Tapi jika kita berhasil, kita juga harus beri ganjaran positif. Misalnya contohnya dengan kita mendiskusikannya di live IG atau di via Zoom kayak seperti ini. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai imbalan dan hambatan untuk meningkatkan kebiasaan baik dan untuk meninggalkan kebiasaan buruk. Nah, pernahkah teman-teman misalnya merasa jenuh dengan orang lain, apakah itu pasangan, teman kerja, sahabat, teman organisasi, teman kos, or anything else? Itu setidaknya ditandai karena karena kurangnya relevansi habit. Jadi lagi-lagi bahwa lingkungan itu sebenarnya pertemuan habit atau relevansi habit gitu. Kalau habitnya nggak sama, agak susah juga gitu. Jadi biar mimpi kita sama, kalau habitnya nggak relevan, saya nggak katakan habit harus sama ya, minimal relevan, karena nggak mungkin habit perempuan dan laki-laki harus sama. Masa laki-laki ikutan dandan juga kan nggak mungkin. Tetapi harus relevan. Misalnya mimpinya adalah sama-sama membangun pesantren, tapi yang laki misalnya dugem tiap seminggu sekali, perempuannya baca Quran, ya kan nggak ketemu nih relevansi habit. Jadi ada kemenduaan lagi nih antara diri yang mengatakan dan diri yang mengalami. Kedua, karena rutinitasnya tidak bertambah baik. Jadi even habitnya itu sama, berulang terus setiap hari, tapi kalau tidak bertambah baik atau tidak terdisrupsi, tidak melakukan penghancuran kreatif terhadap habit-habitnya yang telah lama, itu juga disebut sebagai bagian dari jenuh pada orang lain. Baik itu orang lain adalah ya orang lain ataupun diri sendiri. Kita kan biasa juga jenuh terhadap diri sendiri. Kenapa? Karena kita di situ-situ aja gitu ya. Kita kayak naik treadmill, capek, udah capek gitu, tapi ternyata kita di situ-situ aja gitu. Nah, istilah psikologinya namanya hedonic treadmill. Nah, kenapa? Karena rutinitasnya itu tidak bertambah baik. Nah, iterasi, beda habit yang teriterasi, habit yang terinovasi, dan habit yang terdisrupsi. Apa tuh? Habit yang teriterasi adalah habit yang kita lakukan setiap hari sama baiknya hari ini dan hari esok. Nah, habit yang terinovasi adalah habit yang kita lakukan hari ini lebih baik hari esoknya ternyata alhamdulillah lebih baik. Sementara habit yang terdisrupsi adalah habit yang bukan hanya lebih baik esok hari, tapi lebih banyak dan lebih masif gitu. Itu namanya terdisrupsi. Makanya kita harus melakukan penghancuran kreatif terhadap habit-habit kita, baik itu hari ini ataupun di masa lalu. Sehingga makin progres nih peningkatan habit. Itulah pentingnya indikator nilai hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan nilai keseluruhan kita. Itu yang kami selalu diskusikan dalam 24 Habits. Nah, ini pula alasan mengapa beberapa habit kemudian saya hilangkan dalam format 24 habit. Contoh bermain musik misalnya, itu sudah tidak lagi. Bermain game 30 menit sehari juga sudah tidak ada lagi. Bersosial media 32, dulu sih 2 jam setiap hari sosial media, itu tidak ada lagi. Jadi even saya masih bersosial media, itu tidak menambah nilai saya secara signifikan sama sekali. Jadi semakin saya banyak sosmed, semakin justru membuat saya abai terhadap melakukan good habit yang lain, karena ternyata sosmed tidak membawa saya kemana-mana. Yang ketiga, habit lingkungan mendominasi habit diri. Ini kalau habit lingkungannya misalnya lingkungannya cenderung politis misalnya, atau berada dalam organisasi yang saling menjatuhkan satu sama lain, akhirnya dia mencoba untuk bersikap jujur, membuat dia pribadinya menjadi pribadi yang politis juga, mengikuti habit lingkungannya atau jiwa lingkungannya, karena habit dirinya belum cukup kuat. Nah, itulah alasan mengapa ada yang disebut sebagai 4 tahap perjalanannya mula sadar, karena ada saat dimana kita memang belum cukup kuat untuk mempengaruhi lingkungan. Jadi kita harus lebih banyak muhasabah gitu. Yang keempat, kurang tabah atau kurang sabar, kurang grit gitu. Kita biasa jenuh pada orang atau jenuh pada diri sendiri karena ternyata diri kita sendiri kurang tabah atau kurang sabar dalam menapaki habit-habit yang baik itu. Dan yang kelima, kita kurang bersyukur pada habit baik yang telah kita miliki gitu. Kita kurang menghargai
pasangan kita, minimalnya teman kita, anak kita, orang tua, atau diri sendiri.